Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat tani dimanapun berada, bersama saya kembali Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Hari ini kami berada di lahan penanaman semangka. Kami didampingi oleh Ketua Kelompok Tani Semeru, Desa Banyu Putih, Bapak Sunandar. Kemudian kami juga didampingi oleh Koordinator Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Banyu Putih, Bapak Tezar Rulianto, beserta Postra Tani Kecamatan Banyu Putih, Pak Insinyur Hardiono, beserta seluruh PPL, plus Kabid Hortikultura dan unsur dari Dinas Pertanian dan Kabupaten Situbondo. Lahan semangka ini berada di wilayah kerja Balai Penyuluh Pertanian BPP Banyu Putih. Kecamatan Banyu Putih selain menjadi sentra tanaman tebu, juga merupakan wilayah sentra hortikultura, terutama komoditas cabai, semangka, dan melon. Karena sektor hortikultura merupakan sektor yang prospek usahanya dan menjanjikan. Apalagi pada masa pandemi COVID-19, sektor hortikultura mengalami kenaikan. Masyarakat banyak yang mengkonsumsi buah dan sayur sebagai salah satu cara menjaga imunitas tubuh. Budidaya tanaman hortikultura kurang diminati oleh para petani karena membutuhkan modal yang sangat besar. Dan budidayanya sedikit rumit, utamanya sering mengalami kegagalan akibat serangan hama dan penyakit. Hama yang sering ditemui pada penyakit tanaman semangka ini yaitu trips atau golongan kutu-kutuan, sedangkan penyakit yang sering ditemui yaitu downy mildew atau embun tepung. Bapak Sunandar ini merupakan petani tulen hortikultura yang hampir setiap tahun melakukan budidaya tanaman semangka semi organik. Saat ini umur tanaman ini sudah berumur 43 hari. Ini diperkirakan umur 55 hari semangka ini akan dipanen. Menurut pengalaman Pak Sunandar, untuk tanam semangka dengan luasan 1 hektar ini membutuhkan modal kira-kira 35 juta mulai dari pertama kali budidaya sampai dengan panen. Dengan jarak tanam dalam barisan 50 cm dan antar barisan 4,5 meter. Sehingga populasi jumlah tanaman dalam 1 hektar ini diperkirakan kurang lebih 8.500 tanaman. Kemudian dengan ini kondisi buah pada ini sudah besar, ini beratnya kira-kira 3 kilo sampai 3,5 kilogram. Jadi dengan estimasi tersebut diperkirakan hasil penjualan dari tanaman semangka seluas 1 hektar ini kira-kira sekitar 85 juta, kemudian dipotong oleh biaya produksi, biaya modal sebesar 35 juta, keuntungan kira-kira sekitar 50 juta. Sahabat tani dimanapun berada, di samping saya ini ada Pak Sunandar yang sudah berpengalaman. Beliau merupakan petani tulen hortikultura dan setiap tahun tanam semangka. Mungkin kita sharing pengalaman, Pak Sunandar, apa yang menjadi motivasi Bapak kok tiap tahun selalu menanam semangka? Mohon penjelasan, Pak. Ya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang telah ditanyakan Bapak Kadis tentang kenapa saya setiap tahun harus tanam semangka? Karena yang pertama kita Banyu Putih didukung oleh iklim yang pertama, yang kedua adalah tekstur tanah. Kenapa kami di Banyu Putih tanamnya semangka itu pasti di musim hujan, di bulan 12 sampai bulan 3. Karena apa? Karena kalau musim hujan di daerah lain, ini menurut pengalaman saya, di daerah lain mungkin tidak akan tanam di tanah-tanah liat. Karena kami adalah tekstur pasir, kami berani di hortikultura karena resapannya begitu cepat. Kalau di Banyu Putih itu Pak yang membuat kami juga hasilnya Pak, umur pendek, 52 hari sudah panen, dan untungnya yang melebihi pangan. Kalau kita urusan rezeki ya urusan di atas ya, tapi kalau kita budidaya semangka seperti itu. Terus teknologi yang digunakan Pak untuk budidayanya menggunakan apa Pak?
Kalau yang jelas kalau teknologi dari awal Pak, ya pembajakannya dan organik padat Pak. Ya paling tidak pupuk kandang yang kita proses secara fermentasi, paling tidak kalau 1 hektar ini kita membutuhkan dari sampai minimal 5 ton, maksimal 10 ton. Itu yang harus disebar di bedengan Pak, di bedengan tanamnya. Jadi pupuk dasarnya cukup SP dan ZA 30%. Jadi harus kuat di anunya Pak, di pupuk organik padat. Terus permasalahan apa saja yang selama Bapak menanam semangka dari tahun-tahun? Kalau urut Bapak ini kan sudah 10 tahun lebih, tiap tahun selalu menanam semangka. Jadi permasalahan apa yang sering dihadapi, suka dukanya bagaimana, apa selalu untung terus atau bagaimana Pak? Kalau masalah keuntungan Pak, yang penting kita melaksanakan budidaya yang benar, insya Allah hasilnya pasti memuaskan Pak. Kalau sukanya ya hasilnya cepat, hasilnya besar ya Pak. Ya dukanya kalau kita kena serangan Pak. Yang biasanya yang paling fatal serangannya itu adalah mildew tadi. Kalau masalah hama ya trip itu aja Pak. Kalau solonya itu tidak jalan itu yang berisiko kepada buah juga tidak besar. Kalau kena mildew itu daunnya Pak nanti tarik. Nanti pemasakan buah itu tidak ngirim makanan ke depan. Ya, kalau fluktuasi harga, kalau panen raya apakah harga selalu normal atau sekali-kali turun gimana? Iya pasti Pak, kalau harga itu pasti Pak. Di mana hukum pasarnya kan gitu Pak. Kalau di mana sudah panen raya di situ akan murah Pak. Ya. Makanya kami ditempati di bulan 12 sampai bulan 3 karena di situ mungkin di daerah lain tidak menanam karena kondisi hujan. Ya. Tapi untuk saat ini Pak, saya telepon-telepon ke teman-teman semua semua tanam karena dianukan di bulan puasa ini Pak. Nggak tahu untuk sekarang masih estimasinya masih 3.000 sampai 31, 32, 3.200. Kalau pernah mengalami harga tertinggi berapa, harga terendah berapa? Kalau harga tertinggi saya pernah 5.100, harga terendah itu 1.200. Iya. Tapi selama 10 tahun lebih tidak pernah istilahnya tekor modal, Pak. Tidak Pak, kalau tekor modal tidak, cuma apa-apa. Oh iya ya. Asalkan budidayanya itu betul-betul dilaksanakan Pak. Iya. Terutama organiknya Pak. Artinya tadi peran Bapak itu menanam semangka ini tetap prospek lah, prospek untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Mungkin apa yang ingin Bapak sampaikan kepada petani, seluruh petani, dan termasuk apa harapan kepada pemerintah? Kalau harapan kami sebagai petani dan juga kelompok tani Pak, dan juga kepada Dinas Pertanian Situbondo. Kalau ada memang satu ya penyuluh memang sudah aktif, memang kalau ada ilmu-ilmu itu tolong selain saya sebagai petani juga memberitahukan, tolong proaktif lah untuk memberikan ilmu-ilmu tentang budidaya tanaman pangan atau hortikultura. Yang kedua kalinya Pak, masalah seandainya ada bantuan Pak, itu kita harus paskan kepada sentra-sentranya Pak. Contoh, kami di Banyu Putih jangan dikasih bantuan padi Pak, tanam. Karena kami adalah sentra hortikultura dan jagung dan cabai, gitu Pak. Mungkin di desa lain satu kecamatan ada yang seperti mungkin itu Pak yang perlu kami kan harapan kami dari kelompok tani mohon ditempatkan kepada sentra-sentra tersebut. Ya, masukan Bapak nanti kami perhatikan. Saya ingin tahu bagaimana peran penyuluh di Banyuwangi ini. Silakan Pak Insinyur Hardiono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kosra Tani Kecamatan Banyu Putih yang dalam hal ini mendampingi kita semua di lapangan. Harapan dari kita semua kepada kelompok tani juga proaktif dalam melaksanakan pertemuan kelompok, sehingga dengan demikian semua aspirasi, semua kebutuhan kita ketahui bersama dan kita tampung, dan kemudian menjadikan kebijakan untuk penyuluhan kita ke depannya. Mungkin dari kami seperti itu. Terima kasih. Demikian, semoga bermanfaat. Petani sejahtera, Situbondo berjaya, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.